Halo Sobat Konten Media, bertemu kembali bersama saya, Kak Tio dan Kak Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa ini, Kak? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang calo. Lebih lengkapnya kita akan membahas tentang apa itu calo, tanggapan masyarakat tentang calo, dan bagaimana cara kerja mereka, serta apa tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan calo di Indonesia tentunya. Oke, jika begitu langsung saja ya. Apa sih pengertian dari calo itu? Calo atau yang sering kita kenal sebagai perantara ya Kak ya, adalah suatu individu atau kelompok yang beroperasi di berbagai sektor tentunya, yang menawarkan jasa untuk mempermudah atau mempercepat proses tertentu dengan memanfaatkan hubungan atau pengaruh yang mereka miliki. Oke. Kita sudah tidak heran lagi ya Kak ya dengan praktik ini ya. Betul. Kita biasa menemukan praktik calo ini di berbagai fasilitas publik, baik itu milik swasta maupun milik negara. Dan tidak hanya itu, bahkan praktik calo ini sudah merambah ke sektor hiburan, seperti misalnya konser, kemudian pertunjukan, kemudian pertandingan sepak bola juga, dan masih banyak lagi. Dan biasanya kalau di sektor hiburan, para calo ini menawarkan jasa penjualan tiket bila teman-teman tidak atau belum mendapatkan tiket yang sebelumnya. Kita bisa ambil contoh dari beberapa pagelaran yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan nanti. Yang pertama, konser Blackpink pada bulan Maret lalu. Dan yang kedua adalah konser Coldplay yang rencananya akan dilaksanakan pada sekitar bulan November besok. Dan juga yang paling dekat nih Kak adalah laga friendly match antara timnas Argentina lawan timnas Indonesia. Nah ini Kak Tio, ini ada rencana nggak untuk nonton atau beli tiket gitu? Nah, saya ini kebetulan sebenarnya suka kedua-duanya nih Kak. Dari sepak bola saya juga suka menonton, dari Coldplay juga kebetulan saya mendengarkan. Tapi sayang sekali memang atensi masyarakat dan animo yang sangat besar ini membuat tiketnya sangat cepat habis gitu Betul sekali ya. Ludes habis. Beberapa orang nih bahkan sampai kalah buat tiket ya Kak ya. Betul. Mereka kehabisan, cari di mana-mana nggak ada tiketnya, sudah pada habis semua. Nah karena antusias para penggemar di Indonesia nih Kak, banyak sekali seperti tadi yang saya bilang, banyak sekali para fans yang tidak kebagian tiketnya. Peluang inilah yang membuat dan menjadi celah masuknya para pelaku calo ke dalam sektor hiburan. Nah, dengan adanya hal tersebut tadi Kak, maraknya calo di Indonesia dengan apa konser dan juga pertandingan di timnas melawan Argentina itu, kemudian bagaimana sih kira-kira respon dari masyarakat Indonesia tentang fenomena adanya calo ini? Untuk menjawab pertanyaan ini ya Kak Tio ya, sangat penting untuk kita melihat kedua sisi dari argumen yang berbeda nih Kak. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah calo ini adalah seorang pahlawan atau seorang lawan di lingkup masyarakat? Beberapa orang berpendapat bahwa calo ini adalah seorang pahlawan karena mereka dapat membantu seseorang untuk melewati birokrasi yang rumit, kemudian melancarkan proses yang sulit. Dalam beberapa kasus, calo bahkan dianggap sebagai solusi praktis bagi mereka yang tidak memiliki waktu atau pengetahuan untuk menjalankan suatu sistem yang kompleks gitu. Dalam hal ini, calo dianggap sebagai orang yang memberikan jasa atau bantuan bagi individu yang membutuhkan. Namun di sisi lain, banyak pihak juga yang melihat calo sebagai lawan atau sesuatu yang tidak baik. Praktik calo ini seringkali melibatkan tindakan korupsi dalam skala yang kecil, seperti suap atau penyalahgunaan wewenang. Mereka sering memanfaatkan kerentanan atau ketidakberdayaan dari orang-orang yang mencari bantuan mereka. Selain itu, calo juga dapat merugikan orang lain dengan meningkatkan biaya atau mengambil keuntungan secara pribadi dengan tidak adil. Jadi praktik ini menciptakan ketidakadilan dalam lingkungan masyarakat dan bisa dikatakan bahwa praktik calo itu merugikan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tadi adalah tergantung dari persepsi masyarakat itu sendiri. Apakah masyarakat itu menganggap calo ini sebagai pahlawan atau menganggap calo ini sebagai lawan? Jadi kembali lagi ke orang-orangnya sendiri. Berarti tergantung persepsi dari masyarakat seperti itu. Ada dua sisi ya teman-teman. Yang pertama menganggap sebagai pahlawan ataupun lawan. Nah,
Saya ini penasaran sekali dengan bagaimana cara calo ini bekerja. Karena kan tadi Kak Kevin mungkin sempat menyinggung calo ini bisa jadi individu atau kelompok atau bagaimana lah Kak cara mereka ini bekerja. Nah, kita membagi ini menjadi ke beberapa pembahasan Kak ya. Karena kan ada beberapa sektor yang memang dituju oleh calo. Dan masing-masing sektor itu memiliki cara yang berbeda. Cara mereka bertindak dalam setiap sektor ini berbeda. Dalam sektor pelayanan publik, biasanya seorang calo itu sudah akan standby di lokasi tersebut. Mereka akan menunggu pelanggannya atau orang yang membutuhkan jasanya. Ada pula yang secara aktif mencari calon pelanggannya dengan cara berkeliling menawarkan jasa mereka secara terang-terangan. Itu juga ada kepada orang yang terlihat kebingungan gitu atau yang tidak tahu ketika saat sedang mengurus sesuatu hal gitu, mengurus berkas atau mengurus apa gitu kan. Beberapa di antaranya juga memberikan tarif yang nggak masuk akal gitu Kak. Jadi terlalu mahal, harganya sangat ditembak jauh. Padahal kalau kita mengurusnya sendiri itu tidak sampai segitu harganya. Atau mungkin bahkan bisa juga gratis. Iya, bisa juga. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, kalau kita berbicara tentang sektor hiburan, biasanya mereka menggunakan cara yang berbeda. Mereka memanfaatkan tiket pertunjukan sebagai objek jasanya. Awal-awal para calo ini pasti akan memborong tiket yang ada, sehingga menimbulkan kelangkaan. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang yang ketika bertiket dia nggak dapat karena tiketnya udah pada habis. Untuk tiket konser gitu, tiket konser itu. Tiketnya udah pada habis dan ternyata tiketnya ini dibeli semua sama si calonnya ini Kak gitu. Nah, ketika kelangkaan sudah semakin menjadi-jadi, maka muncullah praktik calo ini dengan cara menjual tiket pertunjukan tadi dengan harga yang lebih mahal daripada harga normalnya. Sehingga mau tidak mau audiens yang akan menonton harus membeli tiket pada calo tersebut karena kelangkaan tadi. Penting untuk diingat juga buat teman-teman bahwa tidak semua calo memiliki motif yang sama. Ada calo yang menjalankan praktiknya ini dengan integritas dan bertujuan untuk membantu orang lain, murni pure untuk membantu orang lain. Namun mereka adalah minoritas dalam gambaran keseluruhan. Karena mayoritas calo ini terlibat dalam kegiatan yang ilegal atau yang tidak etis, yang tentu saja dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap beberapa lembaga dan juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Jadi itu tadi Kak, untuk calo itu tindakannya seperti apa, kemudian langkahnya mereka dengan persebarannya itu seperti apa. Kemudian yang saya penasaran lagi adalah terkait dengan fenomena calo yang marak ini cukup banyak terjadi dan sering, bahkan kita tahu mungkin fenomena ini sudah cukup lama terjadi ya, dan masyarakat itu mungkin menganggapnya sebagai hal yang lumrah seperti itu kan. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi adanya calo-calo yang ada khususnya di Indonesia ini? Ya, kita sebagai masyarakat ya Kak ya, penting bagi kita untuk mempertimbangkan ketika menggunakan praktik calo ini. Kita harus memperhatikan tentang dampak negatif dari penggunaan calo ini secara menyeluruh tentunya. Daripada kita menggunakan calo, lebih baik kita berfokus pada perubahan sistemnya Kak. Jadi yang lebih baik untuk mempermudah akses bagi semua orang tentunya. Ini melibatkan tindakan seperti peningkatan perbaikan sistem, kemudian transparansi, serta edukasi publik tentang hak-hak dan prosedur yang ada. Bagi sobat Kontenpedia nih yang besok mungkin Kak Tia juga ya, besok ingin nonton Coldplay atau Timnas dan kebetulan belum kebagian tiket, kehabisan tiket, kalah war gitu ya. Ada baiknya teman-teman bersabar dulu nih dan jangan gegabah untuk membeli tiket di calo. Siapa tahu nanti ketika hari H nih dibuka booth untuk pembelian tiket on the spot Kak. Jadi siapa tahu juga mungkin ada keluarga atau kerabatnya dari Kak Tia yang mungkin berhalangan hadir, jadi Kak Tia bisa beli dari mereka dengan harga yang lebih normal. Tidak perlu melakukan panic buying seperti itu ya Kak. Betul sekali, sabar dulu aja, tahan dulu. Siap. Berikut tadi penjelasan dari Kak Kevin, dan untuk kesimpulannya teman-teman, sahabat Kontenpedia, jadi untuk praktik calo itu tidak bisa langsung dianggap sebagai pahlawan. Betul sekali. Tidak semua calo itu memiliki konotasi positif di dalam masyarakat, karena meskipun ada calo yang melakukan niat baik,
mayoritas dari mereka itu tetap terlibat dalam tindakan yang negatif, yaitu tindakan korupsi dalam skala kecil yang seperti Kak Kevin jelaskan tadi, suap, kemudian ada juga yang parah bahkan sampai menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang ia miliki untuk menjadi seorang calo. Nah, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, penting bagi kita untuk melawan praktik calo dan mengedepankan kemudahan akses, terutama adanya transparansi dalam segala hal gitu. Karena ini merupakan sesuatu yang krusial ya Kak. Dengan adanya transparansi itu kan pasti memungkinkan untuk meminimalisir adanya calo-calo tadi. Nah, praktik calo ini teman-teman harus ditangani dengan tegas dan diberlakukan sanksi yang tegas terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut, baik itu calonya sendiri sebagai penyedia jasa maupun pengguna dari jasa calo tersebut. Nah, ini pembahasan yang sangat-sangat menarik sekali, terutama dengan fenomena calo yang banyak sekali di Indonesia. Sangat marak di Indonesia kayak. Apalagi dengan event-event yang akan datang. Iya, betul. Dengan event-event yang mulai datang dengan konser, kemudian ada timnas Argentina juara dunia datang ke Indonesia. Terima kasih sekali Kak Kevin atas pembahasannya, dan bagi sobat Kontenpedia yang ingin mendapatkan update terkait dengan beragam hal, berita terkini atau hal-hal viral yang terjadi di masyarakat, kalian bisa mengunjungi di website www.kontenpedia.com dan follow akun media sosial kita. Jangan lupa untuk tidak terketinggalan dengan update-update terbaru. Dan jika kalian memiliki suatu hal yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.